Pertama, saya mulai dulu dari bahwa KPK sekarang ini beda dengan KPK yang dulu. Apa bedanya, Ketika Mas? Bang Pravat masih ada di KPK. Jadi sejak revisi Undang-Undang KPK, inilah 2019. salah satu dampaknya. Bahwa KPK kehilangan independensi, kehilangan otonomi, sehingga kemudian KPK berada di bawah kontrol kekuasaan, pengaruh atau siapapun itu. Jadi maksud Artinya Anda memang kasus seperti ini ada intervensi di atas KPK? Saya tidak tahu persis, butuh pembuktian. Tetapi di KPK yang dulu tidak ada, hampir-hampir tidak ada yang seperti ini. Karena ini sangat aneh. Pertama, biasanya kan konstruksi hukumnya itu, pertama kan harus dibuktikan tadi niat jahatnya dulu mensreanya. Kalau ada niat jahatnya, ternyata kemudian dilakukan dengan melanggar hukum, baru kemudian ada kerugian negaranya. Betul. Ini terakhirnya. Ini dibalik sekarang nih. Ada kerugian negaranya dulu, mensreanya ya cari aja gitu kan. Dan nggak ketemu kemudian karena tidak ada kemudian manfaat yang diterima oleh ibu tadi itu, direktur ASDP ini. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Kecuali kalau dia menerima sesuatu, diuntungkan. Atau seperti kata Mas Aristo, bahwa ini. prosesnya tadi yang kemudian dianggap lalai, tidak sesuai prosedur, itu yang masuk definisi tadi. Ya itu kan tadi, karena tidak ketemu mensreanya, lagi dicari-cari. Ini yang kemudian kredibilitas KPK ini dipertanyakan. Bukan dipertanyakan lah. Memang KPK ini kan bukan KPK seperti yang dahulu, yang tidak punya independensi lagi, tidak ada otonomi lagi. Ini yang kemudian berdampak kepada ini. Dan kemudian lagi pasal 2 dan 3 ini kan kemarin sudah diungkap lagi, sama seperti yang diungkap oleh Bang Chandra Hamzah di MK itu kan. Ini pasal sapu jagat lah. Jadi siapapun bisa kena gitu. Bahkan pedagang pecel lele di pinggir jalan bisa kena karena menggunakan aset negara. Karena terlalu luas ya. Menggunakan aset negara semua pun bisa kena gitu. Semua bisa kena dengan pasal 2 dan 3 sehingga kemudian memang saatnya untuk direvisi kembali. Mengapa perlu direvisi? Karena politik hukumnya sudah berubah. Gitu. Jadi saya menggarisbawahi pendapat Bang Aristo itu kan awal-awal itu muncul pasal 2 dan 3. Ini politik hukumnya sudah bergeser. Politik hukumnya ini sekarang bukan lagi kemudian kita berada di bawah kekuasaan yang demokratis gitu ya. Saya malah khawatir kita mengarah kepada otoritarianisme. Dan di dalam negara-negara otoriter, pasal anti korupsi sangat efektif untuk membungkam mereka yang kritis. Jadi maksud Anda penindakan anti korupsi saat ini sudah mengarah ke sana? Oh, semua mengarah ke sana. Tom Lembong misalnya. Dan ini saya nggak ngerti persis ya kaos ini di belakangnya siapa. Tetapi pasal-pasal ini akan makin banyak digunakan di bawah kekuasaan politik hukum seperti sekarang ini. Baik, ini